Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mia. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu keterampilan otomotif atau lebih spesifiknya mengenai teknik servis sepeda motor. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita dengarkan penjelasan yang berikut ini. Pemirsa, sistem kemudi berfungsi sebagai pengarah dan pengendalian jalannya kendaraan sepeda motor. Sistem kemudi terdiri dari stang kemudi atau handlebar atau steering handle, kepala kemudi atau steering head, batang kemudi atau steering stem atau steering tube, dan komponen-komponen pendukung lainnya. Selain penampilan, panjang pendeknya stang kemudi merupakan unsur lain yang harus diperhatikan. Batang kemudi yang panjang akan ringan digerakkan, namun kendaraan tidak menjadi lincah. Sebaliknya, batang kemudi yang pendek membuat gerakan kendaraan menjadi lincah, namun berat untuk dikendalikan. Beberapa fungsi sistem kemudi pada sepeda motor antara lain: A. Menopang stang dan front fork. B. Front fork menopang goncangan jalan melalui roda depan dan berat mesin serta penumpang. C. Untuk membelokkan roda atau mengarahkan jalannya sepeda motor dan menjaga kestabilan kendaraan sepeda motor. D. Pada tangkai kemudi atau handlebar sebagai tempat handle kopling, handle rem depan, lampu-lampu, penunjuk kecepatan atau speedometer, klakson, dan lain-lain. Caster dan trail. Caster adalah sudut kemiringan dari poros kemudi dalam satuan derajat. Dengan menarik garis sejajar poros kemudi, maka akan didapat suatu sudut yang dihitung dari garis yang mendatar atau horizontal. Dengan sudut caster yang kecil, berarti memperpanjang jarak trail. Dalam hal ini, pengendalian sepeda motor terasa baik untuk jalan yang lurus dengan kecepatan tinggi. Tetapi, pada kecepatan rendah, pengendalian terasa berat dan kurang enak untuk tikung-menikung. Trail adalah jarak antara titik potong dari garis melalui poros kemudi dengan jalan mendatar atau horizontal ke titik tumpu ban depan di atas jalan. Dari penjelasan kedua ukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih besar sudut casternya, maka lebih kecil jarak trailnya. Caster dan trail harus diperhitungkan secara tepat karena berhubungan erat sekali terhadap pengaruh kestabilan sistem kemudi dari sepeda motor. Tujuan dari perawatan dan perbaikan unit sistem kemudi pada sepeda motor adalah untuk memberikan pemahaman tentang konstruksi dan bagian-bagian yang terdapat pada unit sistem kemudi berikut proses kerjanya. Memberikan kestabilan pengendalian sepeda motor agar terasa baik untuk jalanan yang lurus dengan kecepatan tinggi, dan mengkondisikan kerja unit sistem kemudi di dalam menopang stang dan front fork dengan sempurna. Sedangkan manfaat dari perawatan dan perbaikan unit sistem kemudi pada sepeda motor adalah untuk mengenal dan mengetahui konstruksi dan bagian-bagian beserta masing-masing fungsinya yang terdapat pada unit sistem kemudi berikut proses kerjanya. Menjaga kestabilan pengendalian sepeda motor bagi pengendara agar terasa baik untuk jalanan yang lurus dengan kecepatan tinggi, dan mengkondisikan kerja unit sistem kemudi di dalam menopang stang dan front fork dengan sempurna sehingga memberikan kenyamanan pada pengendara.
bersama saya Mia pemirsa, dan tentunya kita kembali masih membahas bagaimana sih memeriksa dan mengukur blok silinder sepeda motor. Untuk tahu kelanjutannya, yuk kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, sebelum melakukan pekerjaan, persiapkan dengan seksama kondisi atau tempat ruang kerja, peralatan dan unit engine atau unit sepeda motor yang akan diperbaiki, serta lebih baik lagi melengkapi dengan buku pedoman servis manual sepeda motor agar dapat diketahui data-data spesifikasi dan standar operasi prosedur pekerjaan. Peralatan kerja: 1. Bike lift, alat angkat hidrolik berjumlah 1 unit untuk mengangkat sepeda motor yang akan diperbaiki dan lebih memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan. 2. Meja kerja, tempat untuk melaksanakan pekerjaan berjumlah 1 unit untuk meletakkan unit komponen sistem kemudi. 3. Kompresor udara dan air duster setengah PK berjumlah 1 unit untuk membersihkan kotoran dan debu yang menempel. 4. Oil can, alat memberi pelumasan berjumlah 1 unit untuk memberikan semprotan pelumasan pada bagian unit sistem kemudi. 5. Combination wrench atau kunci ring pas berjumlah 1 set untuk membuka dan memasang mur atau baut. 6. Grease, pelumas bearing kemudi berjumlah 1 piece untuk melumasi bearing atau bantalan putar pada batang kemudi. 7. Drive socket set, kunci sok berjumlah 1 set untuk membuka baut-baut yang sukar dibuka dengan kunci pas atau kunci ring. 8. Tang spy, alat pembuka spy berjumlah 1 piece untuk membuka spy pada bearing. 9. Bak plastik berjumlah 1 piece. Bahan-bahan: 1. Unit sistem kemudi atau unit sepeda motor berjumlah 1 unit sebagai benda kerja yang akan diperbaiki. 2. Bensin berjumlah secukupnya sebagai pembersih atau mencuci bearing. 3. Lap atau kain perca berjumlah secukupnya untuk membersihkan. Alat maupun bahan yang diperlukan untuk memeriksa dan mengukur. Untuk tahu bagaimana sih caranya, jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini akan dijelaskan.
Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih bersama saya Mia, dan selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk memeriksa. Jangan kemana-mana pemirsa, saksikan terus. Baiklah pemirsa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah 1. Memeriksa stang kemudi. A. Menaikkan roda depan sehingga roda depan dalam posisi terangkat dan kemudi bebas. B. Memeriksa pergerakan kemudi jika kemudi berat atau tidak dapat bergerak rata. 2. Memeriksa kekocakan komstir. A. Roda depan masih dalam keadaan terangkat, lalu gerakan garpu depan, ke depan dan ke belakang. B. Apabila terdapat kekocakan, periksa bantalan kemudi. 3. Memeriksa lengan ayun. A. Menempatkan sepeda motor pada standar utama. B. Goyangkan lengan ayun ke kanan dan ke kiri untuk mengetahui adanya komponen suspensi yang aus atau kendor. Dan C. Jika kekocakan, periksa baut engsel dan bos lengan ayun. Jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena setelah yang satu ini kami akan segera kembali lagi ke hadapan Anda. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima
kasih banyak pemirsa, Anda masih bersama saya dalam bahasan sepeda motor. Selanjutnya mari kita simak kembali tips-tips dan trik. Pemirsa, berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perbaikan sistem kemudi. Baiknya lakukan terlebih dahulu untuk memeriksa kebebasan gerak sang kemudi agar dapat nyaman dalam berkendara. Dan sebagai kenyamanan dalam berkendara akan lebih baik lagi jika baut dan mur dikencangkan sesuai dengan fungsinya. Adapun kesimpulannya adalah sistem kemudi berfungsi untuk membengkokkan roda depan ke kiri dan ke kanan dengan cara mempergunakan tenaga tangan melalui batang kemudi atau stang yang diteruskan ke garpu depan atau front fork. Kelengkapan kemudi berfungsi sebagai pengarah jalan kendaraan. Selain penampilan pendeknya stang kemudi, merupakan unsur lain yang harus diperhitungkan. Batang kemudi yang panjang akan ringan digerakkan, namun kendaraan menjadi kurang lincah. Dan sebaliknya, batang kemudi yang pendek membuat gerakan kendaraan menjadi lincah, namun berat untuk dikendalikan. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda semua, menginspirasi serta memotivasi Anda untuk mempelajarinya. Dan bagi Anda yang berminat atau ingin terjun langsung ke dalam bidang keterampilan otomotif ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa menghubungi kami di website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Thank you.